Halo sahabat Unrika, jumpa lagi di podcast Unrika TV bersama saya Rafika. Baik, podcast pada episode ini masih dengan tema Faculty Goes to Public bersama Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Pak Pamor. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bu Rafika. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini pertama kali kita kayak gini ya Pak? ala YouTuber lain. Kita langsung perkenalan aja nih Pak, kan istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Siap. Mungkin kalau sahabat Unrika yang dari teknik mungkin udah pada kenal dengan beliau ya, karena kalau mau minta tanda tangan ACC skripsi itu beliau yang tanda tangan. Pasti ya. Pasti ketemu dengan beliau. Ya, beliau bernama Pamor Gunoto STMT, betul ya Pak? Iya, betul. Merupakan dosen tetap Prodi Teknik Elektro, betul Pak? Iya. Kemudian alumni S1-nya Institut Teknologi 10 November, betul? Di Surabaya. Surabaya, betul. Lulus tahun 1994. Saya sebut nih tahunnya. Old one. Old man. Old man. Kalau boleh tahu prodinya apa Pak di ITS? Prodinya teknik fisika sih waktu itu. Oh, teknik fisika ya. Teknik fisika waktu itu. Ya. Kemudian lanjut S2 di Institut Teknologi Bandung. Iya, ya. Di 2012 lulusnya ya Pak. 2012 betul. Prodi apa Pak? Prodi itu instrumentasi dan kontrol. Itu masuk ke. Jadi kalau dibilang sekarang masuk ke elektro sih. Ya, ke elektro ya. Berarti dari cabang daripada elektro itu ada instrumentasi kontrol, ada elektronika, ada instrumentasi kontrol, ada telekomunikasi biasanya seperti itu. Berarti dari fisika. Kalau itu teknik fisika ya, fisika, udah bukan fisika murni. Bukan fisika murni. Mantap. Saya mau tahu nih Pak, masa lalu ya, bukan masa lalu ya, masa dulu nih. Mungkin lahir di mana, Bapak Pamor aslinya mana gitu. Karena pasti orang Batam tuh jarang yang lokal pasti para perantau ya. Silakan Pak, perkenalkan ya. Oke. Terima kasih Bu Rafika. Alhamdulillah kebetulan kalau saya itu sebenarnya saya ini lahirnya di Palembang waktu itu. Nah, kemudian ayah waktu itu kan bertugas di Palembang sebagai sabandar sih waktu itu di Palembang. Cuman 5 tahun, saya umur 5 tahun, kemudian pindah ke Surabaya. Jadi 5 tahun pindah ke Surabaya. Jadi umur 5 tahun udah, jadi saya otomatis TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di Surabaya. Lahir di Palembang. Lahir di Palembang, tapi 5 tahun saja, 5 tahun Bapak pindah ke Surabaya. Jadi ya otomatis ya TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi di Surabaya kegiatannya. Jadi sampai kuliah ya. Ya sampai kuliah. Jadi pada saat itu memang saya masuk di ITS langsung aja ya ke perguruan tinggi ITS itu tahun 88. Lama ya. Kalau kuliah tuh 6 tahun sudah biasa kalau zaman saya. Teknik ya Pak. Kalau sekarang 4 tahun ya. Kalau saya 4 tahun, kalau 4 tahun pas setengah udah 5 tahun udah lama kalau sekarang ya. Kalau dulu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun pun bahkan ada juga. Lebih dalam ilmunya ya Pak. Lebih banyak menghilang. Oke. Jadi karakter orang teknik kan seperti itu. Kalau udah ini udah jenuh menghilang dia. Tak kemana, tak kerja, tak ini kan. Kalau saat itu memang saya menghilang juga sih, tempat menghilang 2 tahun, jadi agak lambat jadi. Tapi alhamdulillah selesai juga kan akhirnya. Alhamdulillah selesai juga di teknik fisika waktu itu. Tapi memang asli Surabaya ya Bapak? Kalau orang tua emang orang Jawa semua ya, Jawa Surabaya. Timur semua ya. Saya di Surabaya. Apa nama istilahnya itu Pak? Arek Surabaya. Ya, bonek. bonek. Waktu SD dulu sering nonton bola itu. Suka kabur ya, suka cabut. Terus sudah berkeluarga Pak? Alhamdulillah sudah. Saya dikaruniai 4 orang anak sih. Ya. Jadi sekarang udah pada perawan, ntar lagi mau nikah juga nih. Oh, yang besar perempuan? Ya, 1, 2, 3 perempuan. Di perempuan ya, bulan yang pertama kan kuliah di Batam, kemudian yang kedua kuliah di Surabaya,
kemudian yang ketiga ini insya Allah juga akan kuliah di Malang di rencananya gitu. Jadi itu udah besar-besar ya Pak? Ya, yang keempat baru laki-laki ini, keempat laki-laki ini masih kelas 2 SMP sekarang. Bentar lagi lah, ya. Bentar lagi kuliah juga. Salah ya. Tapi istri satu ya? Istri itu, iya Pak, karena yang diakui itu satu Pak. Kalau di undang-undang. Iya iya. Kalau yang kan kalau apa namanya pensiun pun cuma satu ya. Jangan terlalu panjang dulu. Panjang kalau jangan ya. Terus kenapa sih Bapak pilih teknik waktu itu? Kalau teknik memang sudah lama sih ya, karena waktu SMA pun saya udah masuk di A1 ya. Kalau dulu A1 istilahnya ya. IPA gitu ya. Ada A1, A2 sama A3 waktu itu. Kalau saya bilang karena minatnya ke teknik saya masuk A1. Iya. Nah, masuk A1 dan melanjutkan karena bagi saya memang teknik udah mulai kecil memang saya ya kalau kita tujuh kecil kan mesti suka mainan yang hal-hal yang bau teknik lah, mungkin mobil-mobilan, bongkar gitu kan, memang suka bongkar memang laki-laki seperti saya kan. Jadi memang ya memang sudah ini ya, sudah dari jiwanya memang udah ke teknik gitu ya. Sudah mendarah daging lah teknik gitu ya Pak. Saya takjub sih sama orang teknik kuliahnya susah. Saya anak IPA yang berkhianat ke IPS Pak. Oh gitu. Saya dulu SMA IPA, kuliahnya masuk IPS kan akuntansi gitu. Ya itulah saya pengkhianat ya. Tidak konsisten. Terus apa nih Pak karir Bapak? Jadi sebelum kenapa dari Surabaya terus pindah ke Bandung, terus sekarang ke Batam, itu gimana tuh alurnya? Kalau itu memang saya dari lulus kuliah kan 94 ya. Jadi 94 waktu itu memang pada saat itu saya memang melamar. Biasanya orang udah belum lulus kan langsung apply lamaran atau pekerjaan ya. Ya alhamdulillah memang saya pekerjaan pertama kali memang di Batam. Jadi saya terima di Batam waktu itu. Memang saya tahun berapa itu Pak? 95 waktu itu. Udah lama. Ya 94 lulus Oktober, baru 95 bulan Maret saya diterima di Batam. Ya langsung ke Batam karena diterima di perusahaan Batam. Saya enggak, memang saya udah apply kemana-mana artinya, tapi pada saat yang panggilan paling dahulu adalah di Batam. Kan jauh kali Pak, Surabaya Batam kan. Itu makanya nekat juga ya. Karena saya waktu itu pandangan Batam itu zaman dulu ya 95 itu kata orang sih Batam tuh kayak Singapura. Oh iya? Nah, bukan ya hutan Pak? Nah itu nanti saya ceritakan selanjutnya ya. Iya lanjut Pak. Jadi, pada saat 95 di Batam itu saya diterima 2 perusahaan di Muka Kuning memang. Waktu itu di Muka Kuning Manufacturing kan di Muka Kuning. Satu sebagai production engineer, proses engineer, satu lagi sebagai production engineer. Ya, saya ngambil yang di satu jadi production engineer. Tergantung gaji ya Pak? Tergantung gaji. Mana yang lebih gede? Gitu, sisi nggak banyak juga sih, 100.000 aja waktu itu sisinya. Tapi kalau mama 100.000 itu berharga Pak. Terlalu hitungnya. Kemudian waktu itu memang setelah di Batam, ya memang waktu bisa saya ceritakan waktu saya baru dari naik pesawat. Pertama kali naik pesawat itu dari tahun 95 naik pesawat pertama kali karena memang dibiayai oleh perusahaan waktu ya company PT kan. Iya. PT memang ngasih semua akomodasi dari Surabaya ke sini. Menyampai di Hang Nadim itu perasaan dari tadi jemput sama perusahaan mobil PT kan, mobil perusahaan itu. Di tahun waktu itu mesnya waktu kami di Jodo waktu itu di belakang BCA di Happy Valley itu. Jadi semua yang staff-staff di Jodo di Valley belakang BCA sekarang itu. Oh di iya, atas tuh ada itu. Sampai sekarang masih orang-orang sana. Tapi udah beda kayaknya isinya Pak. Udah beda ya. Itu waktu itu masuk perasaan diantar tuh ke perusahaan ke PT. Mana nih rumah dari bandara kan hutan semua tuh ya, sampai Muka Kuning hutan semua kemana nih rumah nggak ada rumah, berarti saya memang betul ini kalau sama kotanya kata cuma kalau beda jauh kan jauh ya Pak karena waktu itu belum jalur 2 ya masih satu dari Hang Nadim ke itu masih satu semua ya, belum ada perumahan belum ada sih perumahan kayak yang sekarang ada Legenda ataupun Hang Lekir belum ada semua. Masih yang murni masih hutan semua, memang masih nampak sekali hutannya. Terus menyesal nggak Pak? Tidak, alhamdulillah. Tidak ya. Buktinya terus terang sampai ini di Batam. Maksudnya saya sudah kalau berarti dari 95 itu nggak ada pindah-pindah. Nggak ada pindah dari Batam itu nggak ada. Jadi maksudnya separuh umur saya ini memang di Batam sekarang. Saya pikir tuh Bapak orang baru di Batam loh Pak. Enggak. Orang tua udah lama itu bisa. Iya. Jadi pergi merantau jauh ke Batam. Terasa udah 25 tahun juga di Batam kan. 26 25 tahun juga. Seumur saya itu Pak. Nah, itu Pak.
tahun 94 itu saya masih umur 4 tahun lah Pak. Saya 95 ke Iya, saya baru ke ya. Batam itu 98. Betul. Tapi ya namanya juga kita merantau ya, alhamdulillah sampai sekarang. Maksudnya ya kata orang dulu kan kalau Batam, bila Anda tiba Anda merantau, bener. bila Anda tiba Anda menang. Anda menang, iya. Sampai sekarang tuh kayak masih melekat masih ya. melekat. Karena kadang orang balik ke Batam nanti, barang balik ke mungkin ke kampungnya nanti kadang setahun lagi, 2 tahun balik lagi ke sini. Oh iya, makanya tuh kalau perusahaan teknik ya yang saya tahu itu kan alumni yang kuat itu ya dari ITS. Ternyata kayak gitu ya. Maksudnya banyakan yang bertahan di Batam. Rata-rata tuh perusahaan manufacturing itu engineer-nya itu dari ITS gitu, alumni. Memang mungkin karena alumninya dulu memang banyak yang ITS, setia di Batam. Ya, mereka juga ngambil dari juniornya gitu ya Pak. Ya, betul. Terus menjadi dosen itu tahun berapa? Saya sebenarnya dari dosen tuh tahun di sini tahun 2006. Udah lama juga. Udah lama juga. Jadi begini, ceritanya waktu jadi dosen tahun 2000 itu sebenarnya ada Pak namanya di Pak Dadang itu ya, atau Pak Misamsu Al-Gusri. Elektro juga waktu itu tahun 2000 kan satu perusahaan dengan saya. Lah beliau kan Pak Dadang, Pak ini sudah mengajar di Unrika. Waktu itu saya memang sudah diajak. Tahun 2000 tuh saya ingat kamu masih aja. Mor, ikutlah mengajar di Unrika. Coba aja enggak apa-apa. Aduh, saya bilang terus terang saya ini kalau masih sibuk satu ini saya nggak bisa, masih konsentrasinya tuh beda gitu. Akhirnya saya masih menolak waktu itu memang. Nggak tahunya ujung-ujung tahun 2006 itu saya memang resign dari perusahaan, dan waktu itu mau membantu istri punya usaha kan, jadi full kayak bantu istri mau usaha. Nah, ternyata memang ada kesempatan waktu itu saya juga diajak Pak Amis Samsu, udahlah, kamu kan sekarang udah nganggur kan, pasti udah nganggur maksudnya nggak ada dikerja di PT gitu ya, kan ikut sama itu. Akhirnya saya alhamdulillah tahun 2006 saya mengajar di Unrika sampai saat ini ya. Sampai sekarang ini 2006. Waktu itu masih kondisi ya ada orang bilang itu kata aja sih SD Infras kata juga. Tapi alhamdulillah perkembangan Unrika besar jauh ya Pak, apalagi teknik terdepan sekarang. Iya betul, salut. Dan menjadi dekan itu tahun berapa Pak? Dekan 2015. 2015. Ya, berarti udah kurang lebih 5 tahun ya. Berarti udah mau masuk periode kedua ini ya? Ini sudah masuk kedua ini. Oh, udah periode kedua ya Allah. Udah 2 tahun periode, 7 tahun lah ya. 7 tahun nih, mantap. Iya, jadi memang saya dari dekan kan awalnya memang dari dosen, kemudian jadi sekretaris prodi waktu itu. Oh, sempat jadi sekretaris prodi. Ya, elektro ya, Pak? Elektro, kemudian jadi kaprodi waktu itu sempat jadi kaprodi. Kemudian waktu 2015 baru dekan jadi dekan ya. Jadi bergantian lah. Udah perjalanan panjang nih, sahabat Unrika pasti banyak yang nggak tahu nih cerita Pak Pamor ya. Ternyata Pak Pamor pengalamannya luar biasa. Terus kita masuk ke fakultas nih, Fakultas Teknik siap. Universitas Riau Kepulauan. Bapak ingat nggak Fakultas Teknik itu tahun berapa sih berdiri? Kalau Fakultas Teknik sama, tahun itu sekitar tahun 2006 juga. Kan dulu ceritanya kita nih dari Sekolah Tinggi kan, Ekonomi ya, STIE. Kan ada 2 ya, STT sama STIE. STIE kan gitu. Nah, di bantu STT-nya ada kalau STT tahun 90 ya, 92 lah ya. Dan beda dengan teknik industri waktu itu kan. Nah, teknik industri waktu itu tahun 2006 itulah berubah jadi universitas. Nah, pada saat waktu itu memang dibentuklah Fakultas Teknik. Pada saat 2006 itu ada 2 waktu itu, teknik industri sama teknik elektro yang masih ada program studinya. Nah, kemudian berlanjut ke 2010 itu ada teknik mesin, mesin, kemudian teknik arsitektur, kemudian baru sipil dulu 2008, kemudian mesin baru ke arsitektur. Ya. Berarti sekarang total yang aktif berapa prodi Pak? Program ada studi? 5 kita, 5. Ada 5 program prodi studi. Ya, di teknik elektro, teknik industri ya, awal teknik industri, elektro, baru teknik mesin, sipil, baru mesin, baru ke arsitektur. Arsitektur tidak ada tekniknya, di arsitektur saja sekarang. Ya, berarti nggak ada prodinya arsitektur gitu ya Pak? Itu beda ya? Arsitektur. Jadi sekarang ini semenjak tahun 2019 kita sudah berganti titel iya. Gelarnya gelar. Kalau dulu kan masih ST semua ya. Iya, 2019 kita ganti karena sekarang kalau arsitektur tuh bukan ST tapi
ARS, sarjana arsitektur. Ya. Teknik pun berubah ya gelarnya ya. Kalau di manajemen kan di ekonomi sarjana manajemen, sarjana akuntansi. Berarti kalau di teknik hanya arsitektur yang berubah. Yang lain tetap sarjana ST. Tetap ST. Oh, kalau yang arsitek sarjana arsitektur. Arsitektur ya, betul ya. Kalau Bapak dulu nggak zaman insinyur ya, Pak? Saya sudah ST. Oh, sudah ST ya. Yang insinyur itu kalau nggak salah 92. Tapi sebenarnya kerenan IR ya Pak, insinyur ya. Itulah ya. Tapi nggak apa-apa, sama saja ya. Kalau dulu orang sama aja DT ya Pak. Kalau dulu orang bilang jadi apa, jadi insinyur kan, jadi SD. Iya kan iya dulu cita-citanya mau jadi apa, insinyur. Sekarang kan nggak ada lagi insinyur. Nggak ada insinyur. Terus akreditas Pak, akreditas di Fakultas Teknik prodinya? Kalau di fakultasnya alhamdulillah memang ada 5 ya. Yang pertama teknik industri sudah B, kemudian teknik elektro. Elektro itu sipil juga B ya, sorry B, sipil B, kemudian teknik arsitektur juga B. Kemudian baru teknik mesin itu C, teknik elektro itu baik karena kemarin udah berganti dengan akreditasi ya, ada 9 standar ya, jadi sudah baik ya. Betul. Terus prestasi dosen Pak di teknik? Ya, kalau di teknik boleh ceritain Bapak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau di dosen kan ada hibah gitu, atau yang sudah sertifikasi dosen ya kita ya. Kalau sekarang ini kalau cara gelar akademik mungkin ya, gelar akademik memang sudah S2 semua. Nah, baru beberapa orang yang S1, S3, dokter satu udah di arsitektur. Kemudian ada beberapa dosen yang juga lagi program S3. Kalau mungkin tahun ini bisa wisuda juga tahun-tahun 2021. Sudah banyak juga ya Pak yang sedang kuliah ya. Sedang kuliah, ada 3 orang. 1 di Malaysia, yang 2 orang di Padang. Ya. Kemudian untuk jabatan fungsional, sekarang kita sudah hampir 25 orang ya. Kita ada 40 dosen ya, yang dosen tetap ya. 25 itu sudah lektor. Ya, lektor tadi ya sekitar 62,5% lah. Sudah lektor ya. Lektor ya, kemudian untuk sudah berpengalaman itu ya artinya ya kalau lektor. Berarti kan sudah lama. Ya, sudah lama ya. Memang udah minimal itu kan lektor kan bisa 4 tahunan ya, iya, 4 tahun ke atas ya. Kalau untuk Serdos alhamdulillah kita sudah hampir 75%. Jadi ada 30 orang di teknik yang Serdos sekarang alhamdulillah di 76% daripada. Artinya kita untuk dosen tenaga pendidik sudah capable ya Pak. Ya, capable untuk menjalankan sebagai dosen yang profesional kan, kita sertifikat menjaga dosen. Kualitas apalagi teknik ya Pak. Ya. Kalau salah itu roboh rumah orang nanti kan. Nah, kemudian untuk kegiatan penelitian ya, ada beberapa dosen memang kita sudah dapatkan hibah ya, hibah baik itu hibah internal atau hibah di dikti sebagai dosen pemula. Ya dan pemula. Jadi mungkin sekitar ya masih sedikit ya, kalau bilang masih 35% lah kita masih untuk mendapatkan. Tapi udah lumayan nominalnya ya Pak. Itu jadi kita memang sekarang ini program kita adalah bagaimana dosen juga ikut berpartisipasi. Jadi kita sekarang udah wajibkan dosen di Fakultas Teknik itu minimal 1 semester dia bisa 1 penelitian. Ya, 1 penelitian karena juga berhubungan dengan Serdos kan ya. Mereka wajib untuk membuat Serdos dan membuat penelitian dan juga pengabdian, dan juga nanti akan diupload di jurnal di jurnal kita. Di mereka juga akan berlomba-lomba untuk baik-baik itu penelitian akan dikirimkan ke sebagai hibah ataupun ke internal juga bisa. Mantap, luar biasa sekali nih Fakultas Teknik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya ingat kemarin Bapak kemarin hibahnya itu sepeda listrik ya Pak? Ya, sepeda listrik ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk konsep kami sebenarnya kalau cita-cita saya ini sudah tahun 2015 lah sebenarnya saya jadikan itu, saya mau mengumpulkan semua dosen. Jadi waktu itu saya mempunyai ide bagaimana bisa menciptakan mobil listrik waktu itu listrik. Udah saya sempat diskusikan dengan dosen, dengan semuanya, dari bagaimana kita harus misalnya ada suatu hal yang memang dari teknik ini, Fakultas Teknik itu kita ada suatu hal kebanggaan yang bisa kita untuk buat yang untuk fakultas untuk universitas ada bentuknya ya, karena betul, kalau ada karya ada karya gitu betul, ya. Jadi
mungkin step awal itu kemarin tapi yaudah kita ada beberapa dosen yang memang tertarik dengan karena ke depan kita ini terutama terusan di prodi teknik elektro ini kan kita arahnya ke satu renewable energy, kemudian yang kedua ke IoT, itu tuh Internet of Things. Jadi dua ini ya kita Internet sekarang. of Things ya. Artinya segala sesuatu kan sekarang iya, by internet by ya. Internet kan, jadi baik itu pengaturan rumah, rumah smart home kan, iya, smart betul, home semua udah pakai internet. Jadi kita buka pintu katanya kan Pak, udah buka. Ya. Sekarang jadi Matikan manusia lampu, jadi males ya. Sambil tidur pun bang. Iya, tutup pintu gitu. Kalau sekarang tutup pintunya nyuruh orang. Ya itu kita mau ke sana larinya. Dia maksudnya arahnya ke sana. Jadi kemudian dari situ adalah satu bagian di renewable energy. Jadi kita mungkin kombinasikan antara sepeda dengan energi listrik. Artinya energi ini murni dari ditambah dengan tenaga matahari. Jadi mereka tidak menggunakan tidak listrik ngecas gitu ya? Bisa dicas, bisa menggunakan matahari. Jadi pemandangannya adalah bagaimana pada saat dia di rumah, dia bisa dicas di rumah. Pada saat dia di luar atau diparkir di luar, itu bisa otomatis dia bisa ngecas juga. Jadi istilahnya baterai tetap selalu penuh. Ya, dia bisa digunakan solar energi ya istilahnya solar sekarang. Panel, ya, solar energi betul ya, tenaga matahari. Wah, luar biasa. Saya jadi pengen pindah ke teknik ini, Pak. Wah. Saya jadi apa dong ya? Apa sih kuliah lagi? Jadi dosen boleh juga. Mata kuliah tertentu. Mata kuliah enggak pernah saya dipakai di teknik, Pak. Kewirausahaan bisa gak ya? Akuntansi biaya, cost accounting betul, kan. Saya promosi ini malah. Berarti istimewanya prodi ya itu tadi ya. Jadi kalau di teknik itu ada ada bentuknya ya, jadi ada karya ya. Memang sekarang Tapi ini memanfaatkan mahasiswa juga nggak Pak? Ya, memang sekarang ini mahasiswa kita arahkan memang untuk penelitian ya, untuk skripsi ya, skripsi. Itu sekarang memang kita arahkan ke perancangan desain. Oh iya, betul-betul. Perancangan itu artinya mereka harus membuat barang atau minimal dia membuat miniatur atau simulasi. Nah, kalau hanya analisa, biasanya kalau analisa hanya data dianalisa gimana. Tapi kalau di perancangan ini memang dia dipacu atau dimotivasi untuk membuat suatu bentuk barang yang menghasilkan yang bisa dilihat dan digunakan secara sesuai dengan kondisinya. Kemudian secara simulasi juga bisa. Artinya ada bentuknya. Jadi mereka juga selain membuat skripsi juga mereka bisa menghasilkan barang dan praktek. Dan memang nih sekarang di Fakultas Teknik memang kita setiap semester kita adakan itu minimal 1 kali untuk pameran. Jadi kita program memang pameran. Jadi sekarang pameran sudah semenjak 3 tahun lalu kita sudah setiap semester harus ada pameran. Dan pameran itu semua dari hasil karya dari mahasiswa. Dari robot ya betul, kemarin robot. Ya. Terus ada yang penyiraman tanaman. Yang baru itu yang menyiram tanaman pakai timer ya. Wah, bukan gimana itu Pak? Pakai HP. Oh, pakai HP. Iya, pakai HP. Wah, keren sekali. Artinya kita tinggal dari jauh pun. Oh, itu bisa, jauh juga bisa. Karena kita pakai internet kan, IoT kan pakai internet. Itu bisa dijual ya Pak? Bisa. Itu jadi bisa buka kewirausahaan ya, betul, itu tadi entrepreneur. Apalagi sekarang kan cita-citanya jangan mau jadi karyawan ya Pak. Teknik pun nggak harus jadi karyawan, bisa membuka lapangan kerja luar biasa. Ya kepemimpinan ya Pak. Jadi Bapak kan sudah dari 2015 menjadi dekan di Fakultas Teknik. Apa yang Bapak bisa maknai sebagai seorang pemimpin gitu ya. Iya. Jadi kalau bagi saya kepemimpinan ini memang suatu hal yang memang tidak perlu secara struktural yang harus terpatok ya, birokrasi ya. Tapi kalau bagi saya kalau kepemimpinan ini memang mengikuti, saya ingat waktu itu motonya dari Ki Hajar Dewantara mungkin Mbak ingat ya. Dan kalau orang Jawa kan saya Tuturi Handayani Ingarso, ing madu bangun karso, ingarso suntulodo. Artinya di depan kita ini sebagai teladan, sebagai teladan. Kemudian kalau kita di tengah itu sebagai motivasi atau membangun semangat. Kemudian kalau kita berada di belakang itu adalah sebagai pendorong utama. Artinya gini, kalau saya pikiran kepemimpinan itu adalah setiap orang adalah, kalau dalam agama kita agama Islam, setiap orang adalah sebagai seorang pemimpin. Jadi dimanapun posisi kamu itu sebagai seorang pemimpin. Artinya bagaimana minimal kamu memimpin diri kamu sendiri. Artinya tinggal kita kalau secara keseluruhan globalnya pemimpin itu adalah bagaimana kita
mengkoordinasikan, kemudian mengarahkan, ya kan, mengarahkan pada satu tujuan. Nah, potensi-potensi yang ada di dalam kalau kita ke fakultas, bilang fakultas kita arahkan pada misi atau visi kita di dalam fakultas teknik. Jadi seperti itu. Jadi setiap orang punya peran masing-masing, yang mana kita tidak bisa saling secara struktural. Saya pemimpin ya, gitu nggak bisa gitu ya, kita Pak. memang saling mendorong, saling depannya kita kasih yang terbaik untuk teladan kita. Terus supaya mereka juga bisa mengikuti kita. Seperti itulah saya kira. Minimal menularkan semangat ya, Pak. Betul, ya. Kalau pemimpinnya udah nggak semangat ya gimana anggota yang mau. Kalau lokomotifnya udah habis, saya nggak bisa ngangkat gitu. Wah, luar biasa sekali ini Pak Pamor. Ini kayak baru pertama ini saya ngobrol banyak dengan beliau. Ternyata banyak sekali pengalaman berharga yang mungkin bisa diambil. Sedikit nih Pak, kira-kira apa bisa Bapak kasih motivasi kepada sahabat-sahabat Unrika ini? Yang tadi kata Bapak teknik apa tadi Pak? Teknik muda. Teknik muda, betul. Ya, ini khususnya kepada Unrika tadi apa? Unrika. Sahabat Unrika. Sahabat Unrika ya. Dan juga kepada teknik muda ya. Saya punya untuk kita tahu bahwasanya untuk kesuksesan ini adalah kita butuh perjuangan ya. Untuk perjuangan di mana perjuangan itu adalah suatu jalan atau motivasi atau usaha kita dalam mendapatkan kesuksesan tersebut gitu ya. Di dalam fakultas teknik, maka kalau kita lihat sekarang nih tren ini adalah untuk teknologi ya, itu adalah trennya adalah ke arah sekarang teknologi yang selalu terbarukan. Jadinya update ya. Kalau kita tidak mengikuti teknologi ini, kita pasti akan ketinggalan, terutama di teknik ini. Kemudian kita juga harus bagaimana kita bisa inovasi ya, dan juga kreatif untuk ilmu kita ini bagaimana bisa saling menunjang dan saling bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Jadi saya kira maka janganlah kalian berputus asa. Artinya jangan kalian kesuksesan itu dengan berjuang. Artinya dengan berjuang itu maka saya harapkan sahabat Unrika dan teknik muda ini bisa bersama kami di Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Yes, mantap. Ya baik, ya karena waktu nih ya Pak, terima kasih banyak sekali Pak Dekan. Sudah habis ya? Iya, nggak terasa ya Pak. Padahal sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali, apalagi di Fakultas Teknik nih ya Pak. Mungkin nanti lain kesempatan episode berikutnya masih ada menanti ya Pak. Ya, boleh. Oke, terima kasih Pak Dekan. Sama-sama, sekian podcast Unrika TV. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Tetap eksis dan jaga kesehatan ya sahabat Unrika. Jangan lupa sahabat salam Unrika, unggul, kreatif, dan mandiri. Sampai jumpa di podcast Unrika TV berikutnya. Dadah.